Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت. Apa katanya Maryam ketika ketemu cowok keren? Dan cowok ini malaikat. Malaikat Jibril menjelma sebagai basyaron sawiya. Allah aja bilang gitu. Apa arti basyaron sawiya? Laki-laki yang sangat ideal. Hidungnya ideal, matanya ideal, tubuhnya ideal. Ideal banget lah pokoknya. Ideal itu artinya sempurna. Yang bilang laki-laki itu sempurna siapa? Allah. Bukan fans, bukan followers, Allah langsung, dan Allah itu standarnya tinggi. Sehingga ketika Allah bilang ideal itu benar-benar sempurna cowoknya. Fatamassala laha basyaran sawiya. Maka datanglah malaikat menjelma sebagai laki-laki yang keren. Terjemahan anak muda. Terus apa kata Sayyidah Maryam? Bukan wow, bukan. Kata-kata Sayyidah Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bahasa sederhananya Sayyidah Maryam malah bilang a'udzu billah. Bukan bilang alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Ngomongnya apa? A'udzubillah, dengan bahasa yang lebih lembut. A'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari engkau jika engkau takut kepada Allah. Ini solehahnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu hampir nggak kenal cowok, kecuali ayahnya Imran, pamannya Zakaria, ponakan atau ya ponakannya sepupunya Yahya dan anaknya Aisyah. Di list kontaknya itu nggak banyak cowok. Itu saking terjaganya ifahnya Sayyidah Maryam. Sehingga ketika datang cowok, Sayyidah Maryam itu bukan kayak anak pondok yang baru keluar terus kayak panik gitu ya. Ternyata di luar sana banyak cowok-cowok keren. Enggak, beliau orang yang ifahnya terjaga. A'udzubirrahman. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Aku belum pernah yamsasni basyar. Yamsas itu apa? Disentuh. Disentuh aja gak pernah. Apalagi dirangkul. Apalagi digandeng, apalagi dibonceng, disentuh aja nggak pernah. Disentuh aja nggak pernah. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiyya, dan aku nggak pernah pacaran. Emang gitu Ustaz terjemahannya? Terjemahannya aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Tapi kan yang praktisnya, fikihnya, aku nggak pernah pacaran, aku nggak pernah chat tengah malam, aku nggak pernah ngabisin pulsa dengan telepon, fit call sampai jam 1 malam, aku nggak pernah dibangunin, kamu udah tahajud belum? Nggak pernah. Yang bangunin tahajud langsung malaikat, bukan cowok yang tiba-tiba sok perhatian pas ceweknya udah bangun terus dia malah tidur. Walam aku baghiyya, tidak ada pacaran Islami, pacaran Islami tidak ada, saking terjaganya Sayyidah Maryam. Bagaimana aku akan punya anak, aku akan hamil, walam yamsasni bashar, walam aku baghiyya, aku disentuh aja enggak, apalagi lebih dari itu, aku enggak pernah berlaku yang rendah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa 'alayya hayyin. Itu mah mudah bagi Allah, kata malaikat. Akhirnya Sayyidah Maryam hamil nggak punya suami, hamil tanpa ada laki-laki. Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Singkat cerita, lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Mulailah Sayyidah Maryam mikir, nih gimana cara bawa pulang Isa ke rumahnya, nanti viral.
Orang-orang Bani Israel itu tukang bully. Salah satu spesialisasi orang Bani Israel itu suka ngebully. Para nabi dibully, para solehin dibully, bahkan dibunuh. Salah satunya Habib An-Najjar di dalam surat Yasin. Ketika dia membela nabi yang sedang dibully, malah dia yang dibunuh. Sehingga kemudian dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sayyidah Maryam mikir nih, gimana kalau saya viral, kalau saya trending, kalau saya dibully, kalau saya diusir dan seterusnya. Sebelum Sayyidah Maryam pulang, Allah memberikan briefing kepada Sayyidah Maryam. Kalau kamu ketemu dengan orang, katakan aku lagi puasa ngomong, aku tidak akan komen hari ini. Di sini ada life hacks. Kalau kita di head speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Ini life hacksnya Sayyidah Maryam. Kalau kita di head speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Jangan pernah ngebales, jangan pernah berdebat di sosmed, apalagi saling menghina. Jangan, kenapa? Karena teladan dari Sayyidah Maryam ketika dibully adalah diam. Kalau kita diam nanti makin rame, nggak apa-apa, biar Allah yang akan membela. Karena kita membela diri susah, biar Allah yang membela. Jangan di-replay komen-komennya. Dia bilang sesat, bilang apa segala macam, diamin aja. Memang saya pernah mereplay komen orang yang gak suka sama saya di sosmed? Gak pernah. Kok baiat, baru syahadat, selama ini gak Islam? Gak saya komen, gak saya replay, biarin aja. Karena dia gak ngerti. Ya udah saya diamin aja. Nanti gimana? Biar Allah yang menjelaskan. Saya tugasnya hanya tabayun sekali dengan santun, selesai. Jangan berdebat. Karena itu yang dilakukan Sayyidah Maryam, itu yang dilakukan Sayyidah Aisyah ketika difitnah hadisul ifki. Apakah Sayyidah Aisyah membalas? Enggak. Kata Sayyidah Aisyah, ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma yasifun. Atau ala ma tasifun. Aku curhat sama Allah aja deh, biar Allah yang akan melindungi aku dari fitnah kalian. Akhirnya kata Allah, jangan ngomong wahai Maryam, diam aja. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku enggak akan bicara apa-apa. Ketika Sayyidah Maryam datang ke Baitul Maqdis, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka datanglah Maryam kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Qalu, mulailah komen itu, mulailah bulian itu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun. Ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Itu hanyalah simbol dari buliannya orang Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya buliannya panjang, tapi kan Al-Quran bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulian secara detail, hanya diambil simboliknya aja, contoh. Intinya mereka ngebully Maryam, Maryam kamu pembawa celaka, kamu membawa keburukan bagi negeri kami, ini negeri yang suci, kamu tuh ternoda, bla 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 bla. Habis dihina Sayyidah Maryam. Ada akun real, ada akun fake, semuanya ngehina Sayyidah Maryam. Pas dilihat followernya cuma 0, posting 0, tapi ngomongnya vokal. Mulai sekarang kami unfollow kamu, ya silakan. Nah, ini Maryam dihina habis-habisan. Apa jawaban Maryam? Fa'asyarat ilaih. Sayyidah Maryam cuma ngasih isyarat kepada bayinya. Asyarat, isyarat. Nggak ngomong, cuma ngasih isyarat. Maksudnya apa? Tanya aja sama bayi saya. Makin marah mereka, makin menjadi-jadi mereka. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu udah gila ya. Masa kami disuruh ngomong sama bayi yang masih digendong ibunya? Emang dia bisa ngomong? Tiba-tiba Allah membela Sayyidah Maryam. Allah yang mengklarifikasi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Qal, bayi itu bicara. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
Alhamdulillah. Bayi bisa ngomong sepanjang itu, coba bayangin. Panjang kan kayak khutbah Jumat? Fasih banget lagi bahasanya. Bukan mama, mimi, enggak. Panjang. Inni Abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Masih banyak kalimatnya. Tiba-tiba semuanya kaget dan ada kalimat yang sangat detail di situ. Wa barram biwalidati. Harusnya apa? Wa barram biwalidayya. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, enggak disuruh berbakti kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Aku emang enggak punya ayah. Aku diciptakan tanpa ayah, cuman punya ibu. Sehingga kalimatnya wa barram biwalidati. Kok bisa bayi tahu hal yang kayak gini? Mukjizat dari Allah. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.